dia hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh yang menyapa kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sampai pada hari yang baru ini pun kami menerima penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu memimpin hidup kami. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Bapa, sertailah kami. Bapa, pimpinlah kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, dengan rendah hati. Dan dengan itu firman-Mu boleh kami pakaikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera. Tetap semangat, tetap berhikmat dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita disapa oleh firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat ini tadi. Kembali lagi ini berbicara tentang hikmat. Berbicara tentang hikmat. Tentu kalau kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan hikmat dan dari mana kita tahu hikmat itu ada? Yaitu sumbernya salah satunya adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menggerakkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang menuntun jalan hidup kita, membawa hidup kita lebih berkualitas, lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Maka hikmat itu identik dengan yang namanya firman Tuhan. Dan ketika kita selalu haus akan yang namanya firman Tuhan, maka kita akan selalu haus yang namanya hikmat yang menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Di ayat 3 ini dikatakan dengan hikmat dan kepandaian rumah didirikan. Itu dikatakan tadi ayat 3a. Artinya mengatakan kalimat hikmat pada ayat 3a dipergunakan untuk mendorong kita semua anak-anak Tuhan, mendorong kita semua warga gereja agar memahami manfaat dari kita memiliki hikmat. Ternyata memang ketika kita memiliki hikmat, kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Salah satunya tadi dalam metafora yang dikatakan oleh penulis Amsal, yaitu dengan hikmat rumah didirikan. Apa maksudnya rumah, saudara-saudari terkasih? Kata rumah dalam ayat 3a ini bisa bermakna rumah dan keluarga. Kalau sudah kita bangun rumah, pasti ada keluarganya toh. Pasti ada yang tinggal di dalamnya yang dikatakan keluarga, siapapun itu. Artinya, ketika kita memiliki firman Tuhan yang merupakan sumber hikmat dalam kehidupan kita,
maka rumah yang kita diami itu, rumah yang kita tempati itu, keluarga yang mendiami ataupun menempati rumah itu akan selalu mendapatkan damai sejahtera, harmonis, sukacita yang dia dapatkan dalam kehidupan ini ketika rumahnya dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Karena dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan, dia mendapatkan hikmat, dia mendapatkan firman Tuhan yang menuntun kehidupannya. Artinya, dengan hikmat dan kepandaian rumah didirikan, artinya membangun rumah, membangun mesbah, membangun penyembahan kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mengarahkan keluarga selalu terkoneksi, selalu dekat dengan Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya para penulis ataupun penafsir sepakat bahwa ulasan dalam ayat 3a ini bukan sekedar simbol, tapi memang hikmat dibutuhkan dalam pembangunan rumah dan keluarga. Maksudnya apa? Boleh saja rumah kita ini besar, tapi kalau tidak ada firman Tuhan yang menguasainya di dalam, kalau tidak ada hikmat Tuhan yang menguasai di dalam, rumah ini pun akan seperti tidak punya makna, akan seperti sunyi rasanya. Rumah itu tidak mendapatkan kedamaian kalaupun besar rumah kita. Tapi kalau besar rumah kita, kita selalu memuji Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan, ada firman Tuhan selalu diperdengarkan di situ, maka rumah itu penuh dengan sukacita, kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Artinya, kita di sini mau dikatakan kepada kita bahwa hikmat itulah yang membangun keluarga kita. Hikmat itulah yang membangun rumah yang kita tempati itu. Keluarga yang menempati rumah itu senantiasa mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkat tidak harus selalu identik dengan materi, tapi ketika dia mendapatkan materi, dia tahu memakaikannya dengan baik. Dia tahu mengolahnya dengan baik karena dia dikuasai oleh hikmat Tuhan dalam hidupnya. Artinya saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ayat ini, ayat renungan kita di pagi hari ini, ayat 3 dan 4 ini bisa kita kaitkan dari ayat 1 dan 2 karena memang masih berkaitan dia. Dikatakan di ayat 1 dan 2, saya bacakan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Artinya saudara-saudari, ini kontras dengan orang jahat yang tidak berhikmat, yang tidak tahu firman Tuhan. Orang bijak ataupun orang berhikmat seharusnya membangun keluarganya bukan berdasarkan kekayaan yang dikumpulkannya melalui hasil kejahatan. Tidak. Saya suka lagu Karo yang dinyanyikan oleh Harto Tarigan, ciptaan Jova Elke Tarigan Silangit. Jova Elke ini adiknya Kabid SDM Modraman yang sekarang, Pendeta Natalitna Bro Tarigan. Dia katakan seperti dalam lagu Karo, sapo-sampo te penakku kalang na ngekitik, tapi isi na ronca-ronca hije. Ulangi kami ya. Sapo-sapon tae penakku kalang na ngikitik, tapi isi na ronca-ronca hije. Ya. Kuli-kulie penakku upah na ngisitik, tapi ulih na tebun ngiasa hasil korupsi. Gitu katanya di lirik lagu Kacepet Tangas-Tangas, judul lagunya itu. Artinya, orang bijak yang kenal firman Tuhan seharusnya membangun keluarganya ataupun membangun rumahnya untuk keluarganya berteduh, tidak dengan mengumpulkan melalui kejahatan, tidak. Tapi dia mengerjakan yang baik, menggunakan hikmat, menggunakan firman Tuhan, menggunakan kekuatan Tuhan yaitu firman. Jadi seseorang dapat membangun keluarga yang menyenangkan bila dia mengaplikasikan hikmat dalam segala urusannya dalam kehidupan ini. Maka hidupnya akan menyenangkan. Enggak pun besar-besar kali rumahnya, tapi besar dia rasakan berkat Tuhan di situ. Damai, sejahtera, harmonis, ya, damai, sukacita. Ada hal-hal yang menggembirakan yang selalu terjadi di rumah itu. Begitu dia, apalagi kalau besar rumahnya. Sudah lagi dipakai firman Tuhan, kan mantap. Nah, sebagaimana Allah menggunakan hikmatnya untuk mengaturkan kehidupan ini, maka kita juga harus menggunakan hikmat firman Tuhan yang mengatur keluarga kita, supaya keluarga kita tidak kebablasan. Karena banyak juga orang yang tidak dikuasai firman, keluarganya hancur berantakan, kebablasan. Maka penting sekali hikmat mengatur kehidupan kita. Sama seperti firman Allah yang mengatur kehidupan di bumi ini, keluarga kita juga harus diatur, diarahkan oleh firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan keluarga kita masing-masing. Nah, di ayat 4, dengan pengertian kamar-kamar diisi oleh harta benda menarik. Katanya seperti itu. Apa maksudnya?
Keluarga yang dibangun berdasarkan hikmat tidak saja akan menjadi keluarga yang kuat, harmonis dan menyenangkan, tapi akan juga berkelimpahan. Berkelimpahan. Orang yang memiliki hikmat akan memiliki rumah dan keluarga yang melimpah-limpah, keluarga yang berkelimpahan. Kayak lagu karo tadi, roncah-roncah hije, roncah-roncah kasih sayang, roncah-roncah kekelengan. Berhamburan kasih sayang di mana-mana, pujian berhamburan. Berhamburan apresiasi. Kalau katanya ading gumbue pujin ngurah gedang na tenang geluh nina. Kalau sudah banyak apresiasi, semakin bersemangat orang menjalani kehidupan. Nah, kelimpahan ini akan diikuti oleh kemuliaan dan kewibawaan, karena kemuliaan dan kewibawaan seseorang di tengah-tengah hidupnya tidak terlepas dari keharmonisan dan kelimpahan dalam keluarganya. Orang yang mulia dan wibawa itu karena memang harmonis di keluarganya. Itulah yang dia rasakan, hasil dia dekat dengan Tuhan, hidup bersama firman Tuhan. Jadi orang bijak mau mengajarkan dalam hikmat ini, dalam Amsal ini, mau mengajarkan bahwa barang berharga dan menarik itu selalu didapatkan dari hasil jerih lelah, karena memang diarahkan oleh firman Tuhan. Selamat terus berhikmat keluarga-keluarga Tuhan, terutama keluarga-keluarga GBKP, terutama keluarga GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati, teruslah menjadi berkat dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami di hari yang baru, di pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu itulah yang menjadi hikmat penuntun jalan kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya mereka Tuhan temani, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kehidupan mereka. Sehat, murah rezeki, dan tetap memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang terkasih GBKP Runggun Pontianak Kalimantan Barat, secara khusus kepada keluarga Naras Bapak Eki Karoskali dan Pendeta Melda Beru Tarigan, Pendeta Nande Eki Beru Tarigan, dan anak-anak juga Eki dan Miracle. Tuhan juga berkati pelayanan hamba-Mu ini, supaya terus melakukan pelayanan yang luar biasa. Dengan itu dia boleh melayani Tuhan dengan semakin prima, melayani jemaat Tuhan dengan semakin luar biasa. Cukupkan rezeki, sehat, dan juga Engkau teguhkan iman percaya mereka untuk selalu komitmen melayani-Mu ya Tuhan. Anak-anak dalam tubuh kembangnya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat semua pertua diaken, buat semua jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pontianak, di GBKP Parindu, di GBKP Ngabang Sungai Asam, di GBKP di Perpulungan Sanggau, di Perpulungan Entikong, di Meliau, di Rimba Belian. Semuanya Tuhan berkati. Jamahlah mereka semua Tuhan dalam setiap pelayanannya, di Singkawang, di Ketapang, dimanapun di daerah-daerah Kalimantan Barat. Tuhan berkati supaya GBKP juga boleh melakukan hal-hal yang terbaik menjadi berkat. Berkati mereka semua, limpahkan rezeki, berikan kesehatan, dan Kau teguhkan iman percaya mereka. Kalaupun ada yang terpapar COVID di tengah-tengah jemaat kami di Kalimantan Barat, GBKP secara keseluruhan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkanlah mereka, supaya mereka boleh Tuhan lewatkan dari penderitaan ini, dan mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan itu begitu baik adanya dalam kehidupan mereka. Berkati mereka semua, berkati jemaat kami di GBKP Pontianak. Tuhan memberkati, Tuhan melingkupi mereka semua. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Kau selalu memberkati kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.